Tiga jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Jumat atau Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, kami hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma menjadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan besok di masjid-masjid Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa, akan dilaksanakan sholat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارا فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة. Isak tangis pecah saat istri Praka Fariza Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, 1 dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon.
3 personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026 termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya kita nanti kalau berangkat jangan sendiri, kemudian mengingat umur ya, kita udah bawa teman atau dia supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya, dikenal memang orang baik karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandarudin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan, di mana pemerintah Indonesia tengah mencari pasokan minyak menyusul krisis yang terjadi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat di Israel. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshanov, menegaskan kemungkinan kerjasama pembelian minyak antara Indonesia dan Rusia, di mana Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan. Meskipun belum ada permintaan resmi dari Indonesia, dirinya menyebut peluang kerjasama tetap terbuka melalui jalur bisnis. Rusia sendiri pada prinsipnya siap menjual minyak kepada negara manapun yang memiliki kebutuhan dan bersedia menjalin kerjasama jangka panjang. Yes, my president mentioned many times that first of all, for our friendly countries, we are ready to cooperate in the field of oil and gas. If they need something, so please approach us, tell what we need, and we will discuss how it will be done. But even for what we call sometimes non-friendly countries, for example, from Western Europe, if they got such interest, if they are ready to cooperate on the basis of long-term contracts with us, even for them we are ready to support. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada naiknya sejumlah harga impor di Indonesia. Termasuk harga kedelai di Tegal, Jawa Tengah, dan harga biji plastik di Bandung, Jawa Barat. Para perajin tahu di kota dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini harus putar otak. Pasalnya harga kedelai kini mengalami kenaikan akibat dampak perang Amerika-Israel melawan Iran. Harga kedelai impor asal Amerika kini dijual seharga 10.100 per kilogram dari sebelumnya 8.600 per kilogram. Untuk menyiasati kenaikan harga, para perajin tahu terpaksa mengurangi ukuran produksi agar tidak merugi.
Faktor dari pengirimannya itu agak nggak terlalu kayak dulu sebelum perang ya. Sekarang udah perang, kayaknya ada kendala-kendala tertentu. Kedelainya impor dari mana? Kedelainya impor dari Amerika. Dampak konflik di Timur Tengah juga terasa bagi sektor industri plastik di Kota Bandung, Jawa Barat. Harga biji plastik impor melonjak hingga 100% dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga biji plastik ini memaksa produsen menjual plastik lebih mahal ke konsumen. Akibatnya penjualan plastik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampak konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak besar kepada seluruh sektor di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menurunkan harga bahan baku produksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sambut Paskah, puluhan siswa gelar jalan salib sejauh 4 km sambil membawa hasil bumi. Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami pemirsa.